Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله العظيم. Bapak, Ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala indahnya. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus berikan amanah untuk pertama kalinya kami ke sini melaksanakan kuliah subuh pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini menjadikan sitawa sidingin jadi ube denyo Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, dan adonan tadi bawa pulang dengan kajian-kajian yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan ini. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang pada payah bangun pagi hari, bahkan ibu-ibu sudah mengintai-intai di penghujung malam. Bersyukur Bapak Ibu sudah mendirikan qiyamul lail, sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan Allah turunkan rahmat itu kepada Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Amin. Ya rabbal alamin. Begitu juga nikmat dan rahmat yang kita rasakan. Ibu-ibu, bapak yang begitu sungguh-sungguh bersitungkin beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak hal kepada Bapak Ibu, baik dari segi kekuatan iman, dari segi kesehatan dan semuanya, bahkan rezeki juga Allah jaga Bapak Ibu. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat, dengan nikmat kesempatan, dengan nikmat hidup. Kita masih bisa menghirup udara hingga detik ini.
Betapa banyak saudara kita yang sama-sama bersujud di sini yang sudah dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghirup udara. Mudah-mudahan sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat kuasa Allah, Allah akan tambah. Barang siapa yang kufur atas nikmat kuasa Allah, tunggu azabnya sangat pedih. Di dalam hadis Ibnu Hibban menceritakan seorang ahli ibadah yang bernama Abu Kilabah. Matanya buta keduanya, telinga putus keduanya, tidak bisa mendengar. Tangan putus keduanya, kaki pun putus keduanya. Tetapi beliau adalah wali Allah. Bapak Ibu yang begitu sempurna nikmat yang diberikan oleh Allah. Masih bisa melihat? Masih bisa melihat, Bu? Masih mendengar? Masih punya tangan? Masih punya kaki? Masih. Begitu sempurna, lengkap Allah berikan. Alhamdulillah. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini yang bernama Abu Kilabah, mata buta keduanya, telinga tidak bisa mendengar, tangan putus keduanya, kaki putus keduanya. Tetapi Bapak Ibu di keheningan malam beliau berdoa. Doa dua saja Bapak Ibu. Ya Allah, jangan Engkau ambil mulut hamba-Mu ini ya Allah. Dengan mulut ini basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan zikir kepada-Mu ya Allah. Itu doa pertama. Sehingga lidahnya basah dengan kalimat zikir. Merugi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita melakukan kajian, kita melakukan mendengarkan kajian-kajian agama, tetapi tidak mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, sangat-sangat merugi kita. Apalagi kita sudah di penghujung Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah ini kita pergunakan dan kita manfaatkan. Sama dengan ketika Rasulullah SAW ketika mengalami kegalauan, mengalami kegelisahan. Ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dirasakan? Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hijr surah ke-15 pada ayat 97. Wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulu. Yang menyebabkan dada Nabi Muhammad itu menyempit, dada Nabi Muhammad itu menyesak, dia libatkan karena ucapan-ucapan kafir Quraisy. Sehingga waktu itu diturunkan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 98 99 ada 3 obat kegalauan dan kegelisahan diberikan ketika itu. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah dituliskan oleh Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah akan jaga. Orang-orang yang selalu menjaga dirinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin, yang kedua obatnya adalah bersujud kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta, sembahlah Tuhanmu sampai yakin sehingga ajal menjemput kamu. Ini ketika Rasulullah SAW di dalam kegalauan dan kegelisahan. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senantiasa kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, inilah Bapak Ibu kegalauan dan kegelisahan itu terjawab. Yang kedua, doa Abu Kilabah itu adalah, ya Allah, jangan Engkau ambil hati hamba-Mu ini ya Allah. Dengan hati ini selalu dekat akan Engkau ya Allah. Sehingga Bapak Ibu beliau selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua doa itu sehingga beliau digelar sebagai wali Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Uswah, Nabi teladan, Nabi yang patut kita contoh, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, Bapak pengurus Masjid Ar-Rasul, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, jadi pandai sudah bedang dalam nagari, kapai sampai bertanya, kapulang sampai ke bapak itu. Seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pada subuh ini Allah telah mengingatkan kita, Bapak Ibu. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat hari perhitungan amal manusia, sementara manusia lalai dengan kehidupan dunia dan berpaling dengan kehidupan akhirat.
Surat Al-Anbiya surat ke-21 pada ayat pertama. Allah ada ingatkan, beruntung Bapak Ibu yang selalu menjaga ibadah-ibadahnya. Beruntung Bapak Ibu yang selalu bersitungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama intai ibadah. Kalau ini yang kita lakukan berarti kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak Ibu, marilah berhati-hati kita. Mari kita sisihkan betul waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah mengingatkan harapan kita apa? Kita ingin masuk ke dalam surganya Allah. Betul Bu? Jadi kajian kita pada pagi hari ini adalah bersama-sama masuk surga. Setuju Bu? Setuju. Amin ya rabbal alamin. Nah, namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang sering dilontarkan, yang sering kita dengar, kalau ada meninggal seseorang di masjid dihukumkan ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam tafsir Al-Jalalain jilid 1 ada 3 makna. Datang dari Allah kembali kepada Allah. Datang dari tanah kembali ke tanah. Datang dari surga kembali ke surga. Nah, persoalannya yang ketiga ini pertanyaannya, bisakah kita masuk surga? Insya Allah. Dan ada insya Allah. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, untuk masuk surga itu ada syaratnya. Nah, dan ayat yang kita bacakan di awal tadi dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu surat ke-13 pada ayat 19, 20, 21. Ada di sana 8 syarat untuk masuk surga. Nah, kita bacakan. Alladzina yuquna bi ahdillah. Apabila wala yanquduna al-mitsaqa, apabila bersumpah, apabila berjanji dengan Allah, maka tepati janji itu. Itu yang pertama. Waduh Bapak Ibu yang bersumpah, berjanji demi Allah, apalagi sumpah, nah, tepati janji itu. Kalau berurusan dengan manusia, selesai aja manusia. Akan menyangkut Bapak Ibu. Tak ambil itu. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, waladina yasiluna ma'amarallahu bi ihsana. Apabila diperintahkan untuk menghubungkan, maka hubungkan. Artinya apa Bapak Ibu? Apa beruntung Bu? Beruntung. Kenapa? Apa lewat apa silaturahim di atas suci. Kau dengan dengan undangan oleh Bapak Ibu semua melalui Ustaz Doni, sampai mau di situ terjadi suatu tambah keberuntungan saya. Ya, silaturahim saya kenal dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata apa? Ini diperintahkan oleh Allah. Di dalam ayat-ayat dalam surat Al-Maidah apa itu? Innama yuridu syaitan ayyuka bainakumul adawwa wal mautu 'anil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis-shalah fa hal antum muntahun. Di situ ada 6 program syaitan. Ada namanya Pak Bu? 6 program syaitan. Jadi tidak awak saya yang punya program apa itu? Setan punya rencana. Dia padi lo rencananya pada waktu. Ibu-ibu kan rencana ya apa? Ada rencana awak waktu ketek. Kok dapet sekolah kalau sehat, kalau kadang lalu semua sekolah, tapi SD dah rancak, tapi SMP dah rancak pulau, SMA rancak pulau, perguruan tinggi rancak pulau, sudah tu kerajo wah pulau, sudah tu banyak lah itu rencana gitu. Dapet lah keluarga yang bahagia pulau, dapet pulau rumah dan mewah pulau, macam-macam. Begitu perencanaan kita, betul Bu? Banyak perencanaan awak. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syaitan laknatullah. Anak-anak tadi, innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu hendak membuat manusia, ya kan?
Innama yuridu syaitan ayyukamanakum al-adawah. Bagaimana syaitan itu hendak membuat manusia saling benci-membenci. Jangan Bapak Ibu bangga loh, berselisih juga kawan sekitar. Lah ternyata syaitan laknatullah. Dibuat nyawa saling benci. Yang kedua, sesungguhnya syaitan itu hendak membuat manusia saling bermusuh-musuhan. Yang ketiga, bagaimana sesungguhnya syaitan itu hendak membuat manusia bagaimana cinta dengan judi. Keempat, bagaimana sesungguhnya syaitan itu hendak membuat manusia bagaimana cinta dengan khamar. Yang kelima, sesungguhnya syaitan itu hendak membuat manusia bagaimana berhenti untuk mengingat Allah. Yang keenam, sesungguhnya syaitan itu hendak membuat manusia bagaimana berhenti mengerjakan sholat. Jadi bukan dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 91. Bacolah di rumah kau berdutos tapi kau coba lihat. Tanamkan mana, aduan mana anak-anak itu nada hadir kini kan aduan kinyo. Calian ini. Adik gue ya boleh tu Bapak Ibu. Para tua wadanya. Abang galau orang yang tak sembahyang, abang galau orang yang lalai sembahyang, sana nantinya. Padahal ini adalah syaitan. Oke, kita stop situ. Nah, ternyata pada ayat yang kita bacakan tadi, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi yusuna. Apabila diperintahkan untuk menghubungkan, bukan. Makanya pokoknya langsung masuk ke rahim. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjalin hubungan silaturahim, Allah mendatangkan rezeki, ya kan? Allah lapangkan atau Allah berikan umur yang panjang. Nah, ini dahsyatnya untuk menjalin silaturahim. Yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum. Jadi syarat masuk surga yang ketiga apa? Wa yakhshawna rabbahum, yaitu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila Bapak bertanya kepada Muhammad, katakan aku dekat. Ibaratnya seperti genggaman ini, kita dikunci mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak terlama begitu saja Bapak Ibu. Tidak seenak dengan hati nurani awak saja Bapak Ibu. Tetapi, nah ini perlu kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah itu sudah mengunci mati kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu marilah betul-betul kita beristungkin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Taimiyah, memang betul pengaruh dosa dalam kehidupan itu. Pertama, terjadi kesusahan dan kesempitan. Yang kedua, terhalang dari rezeki yang halal. Yang ketiga, terjadinya kerenggangan dengan Allah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Orang-orang kalau berat dirinya diajak untuk beribadah kepada Allah, berat dia, itu terjadi kerenggangan dengan Allah. Diajak dirinya untuk baca Al-Quran, tidak mau dirinya untuk membaca Al-Quran, berarti terjadi kerenggangan dengan Allah. Diajak dirinya untuk qiyamul lail malam, berat ya, berat, itu terjadi kerenggangan dengan Allah. Diajak dirinya untuk berinfak, bersedekah, tidak mau dia. Diajak dirinya untuk berzikir kepada Allah, tidak mau dia. Karena capek, minta ampunlah kita kepada Allah. Berarti terjadi kerenggangan dengan Allah. Berarti banyak hal-hal yang tidak benar diri kita. Jadi melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi tidak mau, keras juga. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adonan salah di diri kita. Minta ampun kita kepada Allah, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah. Kalau baik segalanya melakukan kebaikan-kebaikan itu Bapak Ibu, nah itu ungkapan kata Ibnu Taimiyah. Ya, pengaruh dosa dalam kehidupan ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, wa yakhshawna rabbahum, takutlah kita kepada Allah. Mudah-mudahan ya hati ini lunak. Kalau lalai buku, berdoalah ibu bapak kepada Allah. Misalnya sering membantu orang. Yang kedua, mau diri ini diajak untuk baca Al-Quran, ladakkan diri dengan Al-Quran. Bersyukurlah kita bapak-bapak ibu kepada Allah, karena Allah dijaga oleh Allah.
Jika lalai segalanya, nah ini yang perlu kita perbaiki. Yang keempat, wa yakhafuna su'al hisab. Kalau syarat masuk surga yang keempat ya Bapak Ibu ya, wa yakhafuna su'al hisab. Takut dengan hisab yang paling buruk. Nanti di akhirat kita akan dihisab. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 5 bentuk perlakuan Allah sesuai dengan amal perbuatan manusia versi Al-Quran, menurut Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi ayat 105, di dalam surat Al-A'raf ayat 46-47, dalam surat ke-39, di dalam surat Muhammad, ada tampek-tampeknya Bapak Ibu, ya, perlakuan awak yang di dalam ketika kita hidup di dunia apa bentuknya? Sianan di langsung orang-orang yang tidak ada dia langsung saya masuk ke neraka Bapak Ibu. Sampai-sampai nanti di surat Al-A'raf itu surat ke-7 pada ayat 46-47 itu Bapak Ibu, itu pertengahan ketika Allah tempatkan di tempat Al-A'la, tempat tertinggi. Di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dilihatkan, dipalingkan matanya ke surga, mereka minta-minta capek nak masuk. Segera saya masukkan ke sana ya Allah. Itulah mana-mana ketika dicari ya Allah, ketika dipalingkan matanya ke neraka, ketika itu ya Allah, ampun saya ya Allah. Membana-membana Bapak Ibu, jangan gabungkan saya dengan orang-orang zalim itu ya Allah. Cari surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 6 ke-7 itu Bapak Ibu. Namun buat ngeri Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini baru digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita selalu beribadah kepada Allah, banyak-banyak melakukan kebaikan. Ya. Berikutnya Bapak Ibu yang ke-6, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar dalam mengharapkan ridha Allah. Aku salah maksud, yang betul-betul sabar. Pada mana disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wah, kaji ulang beliau berbuat tafsirnya. Dua metode itu kenapa sabar dan salat itu beriringan? Kalau saya baca dalam surah Al-Ankabut pada ayat 45 itu, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Itu kajian tentang tesis anak S2 UI di Membojol Padang. Yang dikaji di sana adalah apa sih nilai-nilai yang diperoleh dari ibadah sholat yang kita lakukan, sujud ruku yang kita lakukan itu. Ternyata ada nilainya yang sesungguhnya yang kita dapatkan. Lalu mungkin kita beribadah kepada Allah tapi tidak pengaruh nilainya. Tidak ada nilai-nilai ruya itu yang kita dapatkan. Lah sholat kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dikaji. Ternyata sholat itu ada yang dapatkan nilainya pertama, disiplin, yang kedua sabar, yang ketiga tenang, yang keempat khusyuk. Itu yang kita dapat dari ibadah sholat. Tetapi kita tidak disiplin, tidak sabar, tidak tenang, tidak khusyuk. Itu dipertanyakan sholat kita. Sesungguhnya itu yang kita dapatkan, yang kita peroleh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita tingkatkan diri kita. Banyak melakukan ibadah. Coba kita perbaiki kualitas nilai-nilainya, itu yang kita kejar lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau dapat diriku lah menjadi orang-orang yang tawadu, lah menjadi diriku menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Bersyukurlah. Tapi kalau ada kesombongan di dalam diri kita, masih ada di dalam diri kita ini menjadi keangkuhan dan sebagainya, capek-capek. Awak yang kamu perbaiki Bapak. Sebab nilainya itu ada nilai di dalam Al-Quran. Semakin kita menggali, semakin kita membaca Al-Quran, semakin diri ini terasa Bapak Ibu menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang ibadur rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar dalam mengharapkan ridha Allah. Sabar itu ketiga. Sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar dalam menolak kezaliman, sabar dalam menerima ujian dan cobaan. Itu ketiganya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kelima. Keenam, wa aqamus shalah. Syarat sesuai keenam, wa
mendirikan sholat. Sholat itu adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah yang kita bacakan tadi. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, dan sholat itu ibadah yang paling tinggi nilai dari sisi Allah. Dan sholat yang pertama sekali dihisab nanti. Nah, itu yang dijamin dan dijanjikan oleh Allah. Apalagi dalam ayat fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini sholat sunat, sholat qiyamul lail. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Orang-orang yang mendirikan sholat malam, orang yang mendirikan sholat tahajud, di ujungnya itu adalah maqamam mahmudah. Allah tempatkan di tempat dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, janji Allah itu betul. Coba lihat tentang ayat-ayat tentang ketakwaan. Orang-orang yang betul-betul bersitungki beribadah kepada Allah. Al-Kisah Bapak Ibu yang terjadi di Jawa Timur. Ya, beliau begitu saking taatnya beribadah kepada Allah. Bapak itu adalah pekerjaannya tukang jual tahu, jual tempe. Para jualnya jual tahu, jual tempe, Pak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan ketakwaannya, sholat berjamaahnya jago, puasa Senin Kamisnya jago, baca Al-Qurannya jago, infak sedekahnya jago, berbakti pada orang tuanya jago, segalanya hubungan baik dengan masyarakatnya jago, segalanya baik. Kok balabi dagangannya Tuhan pulang, balabi dagang tahu tempenya itu, nyusahkan sih di pasar. Nah, suatu ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau berangkat setelah selesai sholat subuh, berangkat dia ke pasar. Dia selalu melewati rumahnya di tengah-tengah sawah, melewati pematang sawah itu. Nah, ketika dia pergi ke pasar itu pakai angkot setiap paginya, angkotnya langganannya. Namun suatu ketika Bapak Ibu dia terjatuh di pertengahan pematang sawah, terjatuh sehingga tahu tempe ini tidak bisa dipergunakan lagi. Sambil beristighfar dia kumpulkan, dia bawa pulang. Nah, langgannya lumpur saudanya. Nggak tahu-tahu Pak Ibu 1 jam kemudian datang orang untuk orang pelihara inti. Orang pelihara inti itu dia belilah tahu dan tempe yang tidak bisa dimanfaatkan tadi. Itu pertolongan pertama. Yang kedua, tidak berapa jam lagi kemudian datang orang menyampaikan informasi, Pak, berbahagialah Bapak, mobil angkot yang sering Bapak tumpang itu terguling dan terbalik, semuanya meninggal penumpangnya. Itu pertolongan gitu. Inilah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sesuai dengan janji-janji Allah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan berikan pertolongan. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu diberikan jalan keluar oleh Allah. Itu jaminan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan yang ketujuh kata Allah syarat masuk surga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Menginfakkan sebagian rezeki baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Roni tadi, bersyukur Bapak Ibu ya, dengan adanya kajian-kajian subuh ini bisa kita bersedekah. Janji Allah akan lebih besar lagi apa yang kita pikirkan dari ini. Allah akan lebih besar lagi Allah memikirkan tentang kita. Nah, itu janji Allah Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu 40 menit ya, udah lewat 3 menit. Maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah 30 menit Ustaz. 30 menit baru. Enggak suruh Ustaz. Sudah mana Pak? Nanti terkaca-kaca apa Pak? Awak kaca satu. Maaf. Baik Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, yang terakhir wa yadra'u nabil hasanah, ya. Wa yadra'u kata Allah nabil hasanati sayyi'ah. Kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kita buka kisah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq Bapak Ibu, siapa yang dia besarkan? Namanya si Mista. Juga dengan kebutuhannya dipenuhi, tahu dia Abu Bakar. Kebutuhan untuk si Mista ini dipenuhi. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, lah kadangnya cilak lah si Abu Bakar dan keluarganya. Kecil Abu Bakar keluar dari mulutnya, saya harapkan untuk menolong engkau, hai Mista. Itu mana? Dengan saking sakit hatinya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu,
turun perintah Allah, ya, turun ayat, ya. Apa artinya Bapak Ibu? Apabila diberikan kelebihan harta, kelebihan rezeki, maka tetap berikan bantuan kepadanya dan beri maaf kepadanya. Jadi itulah dasarnya Bapak Ibu. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau pergi beribadah sering dilontar dengan tahi onta, diludahi oleh orang Yahudi itu Bapak Ibu. Ya kan? Dia terkena kan? Nah, namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu ketika sakit orang yang ngaco yang meludah itu, Rasulullah SAW bertanya, oh, kenapa sih kok tidak dapat jatah saya diludahi hari ini? Nah itu ditanya oleh pelawak dah baca ini bawaan lo, anu nama. Namun Bapak Ibu begitulah Rasulullah SAW. Beliau pergi pulang, ya selesai sholat pulang dia ambil 3 potong roti dia pergi jenguk orang yang sering meludahi. Begitu Allah Rasulullah SAW. Nah begitu juga Abu Bakar. Nah ketika itu disampaikan Bapak Ibu, Abu Bakar akhirnya tetap dia berikan maaf, lalu ia bantu, tetap dia bantu si Bisda itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada kejahatan-kejahatan yang diberikan, jangan kita balas kejahatan, balaslah dengan kebaikan insyaallah. Ulang coba mengatai-ngatai awak, balas dengan kebaikan. Ya terima kasih Bu, maaf saya, tetap jawab minta maaf. Begitulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi itulah 8 syarat Bapak Ibu. Ulang oleh Bapak Ibu ya. Pertama, apabila bersumpah atau berjanji oleh Allah tepati janji itu. 1. Yang kedua, apabila diperintahkan untuk menghubungkan silaturahim, jalinlah hubungan silaturahim awak. Antara anak, orang tua, suami, istri, awak, tetangga, baik dan jauh maupun dan kakek Bapak Ibu. Jalinlah silaturahim. Ada rasanya sengketa maklum lah bahwa anak manusia tidak punya masalah pasti, tetapi Allah sudah ingatkan baliklah jalinlah silaturahim kita. Yang ketiga, takut kepada Allah, tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Banyak-banyaklah kita puasa Senin Kamis, banyak-banyak kita untuk bersedekah, banyak-banyak kita baca Al-Quran, jaga sholat 5 waktu kita, banyak-banyak kita intai sholat ibadah sunnah kita. Sholat duha itu jangan kalau tidak memepet atau apa, kita sisihkan betul sholat duha kita itu. Memang kita jaga, insya Allah. Ya, jannatil lati kuntum tu'adun. Itu kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalaulah istiqomah konsisten awak dengan ibadah itu. Ya, jannatil lati kuntum tu'adun. Surga itu di tangan kita. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir menjelang ajal dijemput oleh Allah, menjelang kita dipanggil oleh Allah. Apa pesan Allah dalam surah As-Sajdah? Walau tara idzil mujrimu nanakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana basarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqim. Orang-orang kafir menunjukkan kepada mereka di hadapan Tuhan mereka. Mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Sekarang kembalikan kami ke dunia kembali ya Allah, untuk mengerjakan amal soleh. Sementara roh dan jasad kita sudah berpisah. Penyesalan kemudian tidak ada gunanya. Untuk itu Bapak Ibu, marilah senantiasa ingat-ingat pesan Allah. Nggak akan bisa lagi Bapak Ibu. Ya, tetapi kita masih diberikan roh oleh Allah, masih diberikan kekuatan oleh Allah. Pergunakan, yakinlah, bukalah kembali Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, gali kembali Al-Quran. InsyaAllah kita akan dituntun dan kita akan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak Ibu, itulah kajian kita pada subuh ini. Kalau tuan dan kenai, nasibuan dan keturun, aku mohon maaf kepada Bapak Ibu. Lele maaf Pak Bu. Alhamdulillah, aku betuju Bapak Ibu. Maklumlah, umur baru setahun jaguang, darah baru setengah pinang. Dan itu Bapak Ibu, umur baru 38 tahun. 38 tahun. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu. Ada metuju dengan kajian kita subuh ini menjadi barokah hendaknya. Amin ya Allah. Terima kasih. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ustaz telah berikan kajian. Info sedikit lagi Pak Ibu di berita terbaru. Insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah berkaitan. Kita kedatangan dan insyaallah Buya Mahyendi yang beliau dikunjungi oleh Bapak Ki dan beliau akan hadir di Masjid Rasul. Yang kedua juga kedatangan asisten dua gubernur Pak. Insyaallah akan datang ke Masjid Rasul. Jadi banyak yang datang ke Masjid Rasul yang baru. Tidak bisa teleponnya dulu, ya telepon lain. Masjid. Tidak bisa teleponnya tangan, telepon dulu. Tidak bisa itu lain. Juga sampai lakukan pola telepon lain. Pak Ibu, itu saja kajian. Pak ini 700. Oh 300. Pak Meldi itu bila datang. Pak Meldi itu Pak Aldi ya. Kawin Pak. Ya. Insyaallah paling dari Bumi dan insyaallah paling tahu sunat. 300 Kawin. 300 dijawab Pak Ibu alhamdulillah. Dijawab kok 300 jadi. Makin hari kita baik Pak. Tapi hari ini awalnya Pak Masjid Rasul 50 lah. Apa dia sakit teh sampai ratui. Tadi 200 kita. Insyaallah 45 ya Pak gitu Pak. Alhamdulillah. Makin hari bertambah ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.